Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman pada video tutorial lengkap belajar saham untuk pemula. Pada bagian yang kedua ini, dalam series multi time frame analysis ya. Pada part 2-nya kita akan membahas tentang seberapa powerful time frame yang lebih besar itu dibandingkan time frame yang lebih kecil. Oke, pada video sebelumnya Anda sudah belajar bahwa time frame yang lebih besar itu memperlihatkan juga gambaran tren secara besar ya, secara umum daripada daripada frame yang lebih kecil. Oke. Bisa saja kemudian di time frame yang lebih besar, contoh di weekly itu sedang uptrend atau sedang sideways atau sedang downtrend, tetapi nanti dilihat pada time frame yang daily lebih kecil, berbeda trennya. Nah, ini perlu untuk kemudian dipahami untuk meningkatkan akurasi analisis Anda. Oke, itu untuk pembahasan video sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton videonya, silakan bisa ditonton di sini. Oke, untuk sekarang kita akan belajar tentang time frame yang lebih besar itu lebih powerful daripada time frame yang lebih kecil. Nah, pada video sebelumnya saya sudah kasih tahu juga ya bahwa ketika Anda menggambar support dan resistance pada time frame yang lebih besar ya, akan jauh lebih powerful, akan jauh lebih kuat daripada time frame yang lebih kecil. Contoh misalkan kita menggambar support dan resistance di weekly, itu akan jauh lebih kuat daripada time frame yang garis trend ataupun support resistance yang kita gambar di chart daily ya. Nah, untuk contoh videonya juga sudah saya buatkan, silakan Anda bisa cek di playlist saya tentang fakta unik support dan resistance, playlist bagian insight, oke? Nanti silakan diakses dulu di sana. Nah, teman-teman, sebagai bagian dari multi time frame analysis, kita benar-benar harus paham sih yang namanya ini ya, time frame besar itu lebih powerful daripada time frame yang kecil. Kenapa? Karena prinsip-prinsip sebagaimana yang sudah saya singgung juga di video sebelumnya, ketika Anda menggunakan multi time frame ya, misalkan dua ya, day sama weekly, prinsip-prinsip masuk dan keluar pasar ya, strategi Anda itu silahkan diterapkan pada time frame yang jauh lebih besar. Sebagai contoh misalkan, saya telah mengajarkan kepada Anda untuk menggunakan 4 jenis moving average, 20, 50, 100 juga 200. Nah, sebaiknya ya Anda yang menggunakan multi time frame analysis ya, bukan yang single ya, hanya menggunakan satu saja, baiknya menganalisis trend ya, menganalisis support dan resistance menggunakan moving average ini pada time frame yang weekly. Begitu juga ketika Anda misalkan menggunakan indikator RSI atau stok RSI ya, pilih aja yang mana. Kalau saya sih kalau weekly pakainya stok RSI ya. Nah, jadi ketika menganalisis juga nanti mau beli harga, mau beli berapapun, silakan lihat di time frame weekly-nya gitu. Ada juga beberapa aliran analisis dan saya juga kadang menggunakan bahwa untuk support dan resistance saya cukup melihatnya di time frame weekly, tetapi untuk membaca indikator stok RSI momentum saya menggunakan time frame daily untuk masuknya. Jadi menganalisisnya pakai weekly, momen untuk masuknya di daily. Nanti akan saya coba urai satu-satu ya. Saya akan coba urai satu-satu. Nah, saya sudah ngajarin Anda di daily menggunakan 4 moving average ini ya, yang 20, 50, 100 sama 200 ketika Anda ingin membeli suatu saham. Nah, jadi pastikan ketika Anda beli saham, posisinya berurutan harga saham dulu, moving average 20, 50, 100 baru kemudian 200. Itu sinyal belinya. Kalau sinyal jualnya ketika harga udah mulai masuk di antara moving average 20 dengan 50 atau ketika harga ini sudah nerobos moving average 20, itu artinya sudah ada perubahan tren. Ketika trennya sudah berubah dari uptrend menjadi downtrend, Anda harus siap-siap sudah keluar ya, namanya pasar, siap-siap sudah jual sahamnya, begitu. Nah, tetapi ketika Anda menggunakan dua moving average, sebenarnya teman-teman cukup Anda gunakan dua moving average saja ya. Jadi nggak usah banyak-banyak moving average, Anda cukup menggunakan moving average 20 dan 50 saja. 100-nya pakai enggak bang?
boleh, nggak jadi masalah mau pakai 100 juga. Nah, cuman incidental sih, saya nggak terlalu sering pakai 100 di time frame weekly ya, karena weekly ini artinya ketika Anda setting moving average 20, artinya 20 minggu ke belakang tuh. Berarti 1 bulan itu 4 minggu, berarti sudah pergerakan 5 bulan 20 itu udah kepanjangan banget ya. Jadi cukuplah ibaratnya 2 moving average ini saja, dan ini pun berfungsi dengan baik ya. Sebagai contoh misalkan sebagai contoh ya, ini kalau pakai 50 ini juga agak terlalu banyak sih, pakai 20 aja sebenarnya cukup teman-teman. Nah, ini sudah cukup dipakai 20. Misalkan gini, ini saya menunggu nih, ini anggaplah nggak ada dulu ya, yang sebelah kanan ini nggak ada, atau kita tutupin aja ya supaya enak pakai rectangle. Nah, cakep. Ntar kita setting dulu supaya dia bring forward. Loh, saya. Lah, oh sorry salah. Kita ganti hitam. Lah, salahnya. Nggak usah dah ya, ribet. Ya anggap aja lah ini nggak ada ya. Ini saya kasih sekat aja, vertikal ya. Jadi anggaplah ini tidak ada ya. Kita cukup fokusnya di sini aja. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini kan rules-nya sama ya. Ketika harga sudah mulai naik, Anda perhatikan di sini sudah masuk ke area jenuh jual ya. Sudah masuk ke area jenuh jual. Nah, perhatikan kalau harganya sudah mulai masuk ya, dari sini dia ready. Ketika harganya sudah mulai masuk sudah mulai masuk ke atas harganya dari moving average 20 ini ya. Ini sebenarnya kita sudah bisa melakukan aksi beli ya, beli. Nggak jadi masalah sebenarnya. Jadi kalau kemarin kan saya jelasin kalau masuk ke area sini itu masih indikasi teman-teman, indikasi kalau harganya akan turun. Tetapi sebenarnya membaca indikator momentum itu adalah dia mengikuti pergerakan harga. Jadi kalau ketika kemudian indikator momentum ini masih tinggi-tingginya, berarti momentum itu juga sedang tinggi-tingginya ya, apalagi di weekly. Nah, kalau misalkan lagi turun ya, ini lagi deres-deresnya gitu, masuk ke area overbought ataupun oversold itu masih indikasi, masih jadi tanda ya, belum kemudian mutlak kalau harganya akan segera berbalik, masih indikasi begitu. Nah, ketika masuk sudah di sini ya, Anda bisa kemudian melakukan aksi beli ya, nggak jadi masalah gitu. Nah, silakan langsung masuk langsung beli ketika harganya udah naik di sini. Oke. Nah, untuk meyakinkannya saya biasanya menggunakan time frame yang lebih kecil di daily. Ketika saya sudah lihat di sini saya tandain ya. Saya tandain dulu pakai brush. Mana? Oh, ini. Saya tandain dulu yang kecil di sini. Nah, ini di harga segini kira-kira di daily munculnya berapa. Nah, saya ingin mengkonfirmasi kira-kira apakah kemudian di area sini tuh di daily ada sinyal beli juga nggak? Karena di sini sudah muncul nih sinyal belinya ya. Harga sudah masuk di atas moving average 20 gitu. Nah, di sini sebelumnya juga sudah oversold nih daerah sini ya. Sudah harga paling murah lah menurut pasar, dan dia akan segera naik. Kita akan lihat di daily-nya. Ini weekly tadi ya. Kita lihat di daily-nya. Nah, kita cari yang di arsir biru. Nah, di sini. Alah. Kita cari yang di arsir birunya tadi di sini berarti ya. Oke, kita zoom in. Nah, jadi begini. Nah, ternyata benar juga nih yang saya garisin itu ya. Di sini juga dia oversold ya. Jadi begitu ini masuk di sini, saya bisa kemudian melakukan entry langsung karena didukung juga sama ini. Nah, jadi di sini dia sudah oversold ya. Harga-harga sebelumnya di sini sudah oversold, di sini juga sudah pindah ke atas ya, tinggal saya tandain, dan di sini juga udah
di atas, jelas sudah di atas ya. Karena moving average yang di weekly sama yang di day itu terhubung satu sama lain. Nah, di sini silahkan Anda beli di sini. Nah, mau beli di sini selama masih di area sini ya nggak jadi masalah. Nah, makanya tandain tuh di bener-bener tandain lah pokoknya di daily itu. Selama Anda masih masuk di daerah Anda bener-bener tandain di weekly itu ya, di sini. Selama kemudian areanya itu masih di sini ya, Anda nggak ketinggalan momentum. Nah, biasanya orang itu kan ketinggalan momentum ya. Sinyalnya udah lewat terus maksa masuk gitu. Itu bahaya kalau tinggal dipaksakan ya. Apalagi Anda masuk di sini Anda nyangkut lah gitu ya. Jadi memang setiap habis tutup pasar malamnya paling enggak Anda cek gitu ya. Santai aja tiap malam buka cek sebelum tidur gitu. Nah, tandain areanya di weekly. Ketika kemudian ada konfirmasi seperti ini ya, sudah juga naik, silakan Anda beli. Jualnya pakai yang mana? Jualnya apakah kemudian pakai time frame daily? Apakah pakai time frame-nya weekly? Saran saya kalau Anda mau jual sama kemudian patokannya beli. Kalau ngelihat tadi informasi cari sinyal belinya ada di sini ya. Jualnya nanti juga di weekly. Nah, sama rulesnya ketika kemudian harga itu sudah mulai ada ciri-ciri mau berubah tren ya. Berubah tren itu ditandai dengan jebolnya moving average 20. Oke gitu. Nah, terus kalau dia jebol, turunnya sampai mana? Nah, untuk mengetahui informasi itu, Anda tambahin aja moving average 50 gitu. Nah, ini kan dia turun ya. Nah, tertahan dia di moving average sekitar moving average 50 begitu. Jadi sebenarnya ketika nanti Anda sudah benar-benar paham cara menggunakan moving average ini, moving average itu hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda gitu. Sama ketika Anda dulu awal-awal belajar membaca tren dengan menentukan puncak dan lembah gitu ya. Kayak kalau sudah biasa yang begitu-gitu nggak bakal dipakai lagi ya. Karena sudah terbiasa mata kita gitu. Mana puncak, mana lembah itu Anda nggak usah ngasir-ngasir lagi gitu ya. Nggak usah, mata sudah terbiasa gitu. Jadi Anda sudah terbiasa melihat pola. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saya izin untuk mereview lagi ya. Untuk di materi video kali ini saya tegaskan bahwa time frame yang lebih besar itu lebih powerful daripada time frame yang lebih kecil. Ketika Anda menggunakan multi time frame analysis ya, misalkan ada dua, yang besar itu di weekly, yang kecil itu di day ya. Dan Anda pasang apapun itu strategi Anda, mau pakai moving average, mau pakai Fibonacci, mau pakai apapun itu pokoknya, silahkan diimplementasikan di weekly dulu ya. Silahkan implementasi di weekly dulu. Nah, chart yang paling kecil ini nanti akan mengkonfirmasi ya, mengkonfluence apa yang kita analisis di weekly seperti itu. Jadi pasanglah moving average misalkan. Ini saya contohkan hanya menggunakan satu jenis moving average saja, moving average 20. Nah, ketika kemudian harga sudah naik ke atas ya, dan sebelumnya juga sudah terlihat masuk daerah oversold ya, adanya perubahan tren dari yang tadi downtrend menjadi uptrend, karena di atas moving average 20 dia bergerak. Di time frame weekly Anda tandain, Anda arsir ya, supaya Anda benar-benar tahu kalau Anda masih dalam momentum yang tepat dalam membeli saham. Kemudian geser ke day ya, geser ke day, Anda cari tadi yang sudah diarsir. Nah, berarti di sini ya, ketika kemudian sudah terkonfirmasi juga ya, harganya sudah tembus ke atas, kemudian di sini sudah terkonfirmasi juga. Nah, bagusnya itu sih di sini ya, ketika baru tembus ini. Ini kan ketika dia baru keluar dari zona oversold itu pas di sini nih. Nah, Anda beli terserah ya, mau di sini juga jadi masalah, agak tinggian sedikit di sini juga jadi masalah, ya, sampai di sini juga jadi masalah. Yang penting momennya tuh masih di sini ya, Mas Bro ya, dan Sis Bro. Jangan ketinggalan momentum. Pokoknya Anda arsir betul-betul di weekly ini ya. Selepas dari yang Anda arsir nih, jangan pernah Anda masuk. Saya ulangi lagi, jangan pernah Anda masuk. Oke, itu kemudian materi kita yang kedua ini. Ya, semoga dipahami bahwa time frame yang lebih besar itu jauh lebih powerful daripada time frame yang lebih kecil. Nah, nanti kita akan diskusikan secara ringan saja. Untuk materi yang ketiga, time frame terbaik mana untuk digunakan, karena Anda setelah menonton dua video yang bersambung ini ya, yang ke satu, yang kedua ini udah mulai mikir-mikir, wah, apakah saya sudah harus menerapkan multi time frame analysis? Apakah saya harus fokus dulu ke daily? Apakah saya hanya menggunakan weekly saja? Nah, nanti kita akan
diskusikan, kita akan konsultasikan sama-sama. Oke, terima kasih telah menonton waktunya ya, yang cukup panjang ini videonya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga, dan silakan kunjungi bagi Anda yang baru menonton video ini akun Stockbit saya dengan username Faisal Wibawa. Oke, di sana sudah lengkap juga materi tertulisnya, dan akun YouTube saya juga saya taruh di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.